Kalau sepak bola itu pesta, Arsenal kemarin berhasil bikin Manchester City pulang lebih cepat tanpa dapat oleh-oleh. Meski harus kehilangan salah satu pemainnya karena cedera, The Gunners tetap kokoh, membuktikan kalau kado yang penting bukan siapa yang hadir, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Arsenal berhasil menggagalkan ambisi Manchester City untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Emirates. Dalam pertandingan pekan kelima Premier League 2025-2026 yang digelar kemarin, The Gunners bermain imbang 1-1 melawan tim asuhan Pep Guardiola dalam laga yang berlangsung ketat dan penuh drama. Arsenal memulai laga dengan permainan yang cukup dominan. Mereka menguasai bola dengan baik dan berusaha membangun serangan dari lini belakang. Namun, kesalahan kecil di menit ke-9 membuat mereka harus membayar mahal. Manchester City melakukan serangan balik cepat yang dipimpin oleh gelandang anyar mereka, Tijani Reinders. Ia mengirimkan asis akurat kepada Erling Haaland yang langsung menuntaskan peluang tersebut menjadi gol. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Meski mendominasi 68% penguasaan bola di babak pertama, Arsenal kesulitan menembus pertahanan kokoh City. Dari 4 tembakan yang dilepaskan, hanya 1 yang mengarah ke gawang. Dan itu pun berhasil diamankan oleh Gianluigi Donnarumma, kiper anyar City yang tampil solid sepanjang laga. Tertinggal 1 gol, pelatih Arsenal Mikel Arteta melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Bukayo Saka dan Eze. Keduanya diharapkan bisa menambah daya gedor, mengingat Arsenal tidak menurunkan Martin Odegaard sejak awal laga. Di sisi lain, Manchester City hampir menambah keunggulan lewat peluang Haaland di menit ke-57. Namun, penyelesaian akhirnya masih belum membuahkan hasil. Arsenal pun mulai meningkatkan tekanan. Mereka mendapatkan sejumlah peluang dari skema bola mati seperti sepak pojok, tapi tetap belum mampu membobol gawang Donnarumma. Gol penyama akhirnya datang di masa injury time, tepatnya pada menit 90+3. Eze mengirimkan umpan jauh ke sisi kiri lapangan yang dikejar oleh Gabriel Martinelli. Dengan tenang, Martinelli melepaskan tembakan chip melewati Donnarumma dan mengubah skor menjadi 1-1. Gol dramatis ini disambut sorakan meriah oleh para pendukung di Emirates. Dengan hasil ini, Arsenal tetap bertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Mereka terpaut 5 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen. Sementara itu, Manchester City turun ke posisi ke-10 dengan 7 poin. Di sisi lain, ada cerita menarik dari babak pertama. Winger muda Arsenal, Noni Madueke, tampil impresif dan merepotkan pertahanan City. Ia bahkan memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan penting jelang turun minum. Namun, ia secara mengejutkan ditarik keluar saat jeda. Arteta menjelaskan bahwa Madueke mengalami keluhan fisik di awal laga dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Kini, Arsenal menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui seberapa serius cederanya dan apakah ia bisa tampil di laga-laga selanjutnya. Meski sempat dilanda pukulan akibat cedera Noni Madueke di awal laga, Arsenal tetap menunjukkan ketangguhan mental dan kedalaman skuad. Dalam situasi sulit itulah, muncul sosok lain yang kembali membuktikan kapasitasnya untuk menjadi penentu. Gol yang dicetak Gabriel Martinelli pada masa injury time menjadi penyelamat hasil imbang bagi Arsenal, sekaligus menggagalkan keunggulan Manchester City yang lebih dulu memimpin melalui gol Erling Haaland di babak pertama. Hasil akhir 1-1 ini menghadirkan perasaan campur aduk bagi pelatih Arsenal Mikel Arteta yang mengaku bangga terhadap performa timnya, namun juga menyimpan rasa kecewa karena gagal meraih kemenangan. Arteta menolak untuk membandingkan laga tersebut dengan pertandingan musim sebelumnya di Stadion Etihad ketika Arsenal harus bermain dengan 10 pemain selama lebih kurang 50 menit. Ia menegaskan bahwa dominasi permainan yang ditunjukkan oleh timnya kali ini dalam kondisi bermain dengan 11 pemain penuh merupakan sesuatu yang layak diapresiasi. Menanggapi kritik terhadap keputusan pergantian pemain di babak pertama yang oleh sebagian pengamat dinilai sebagai pengakuan atas kesalahan dalam pemilihan susunan pemain awal, Arteta menilai anggapan tersebut terlalu menyederhanakan situasi. Ia menjelaskan bahwa timnya telah memulai pertandingan dengan baik dan memiliki rencana yang jelas sejak awal. Menurutnya, setelah gol pertama Manchester City tercipta, Arsenal memang sempat kehilangan ritme permainan selama beberapa menit, namun mampu kembali mengontrol jalannya pertandingan setelah itu. Di sisi lain, Gabriel Martinelli kembali membuktikan perannya sebagai pemain krusial bagi Arsenal. Gol yang dicetaknya di menit-menit akhir pertandingan tidak hanya menyelamatkan tim dari kekalahan, tetapi juga memperlihatkan kapasitasnya sebagai pemain pembeda. Kontribusi Martinelli pun bukan hal yang muncul secara kebetulan. Pada pekan sebelumnya, ia tampil impresif saat Arsenal mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada matchday pertama fase grup Liga Champions. Meski masuk dari bangku cadangan, ia mampu mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dalam pertandingan tersebut. Melihat konsistensi performa yang ditunjukkan Martinelli dalam 2 pertandingan terakhir,
tidak berlebihan apabila Mikel Arteta mempertimbangkan untuk memberikan peran lebih besar kepadanya dalam susunan pemain utama pada laga-laga mendatang. Sementara itu, meski gol penyeimbang Gabriel Martinelli pada masa injury time memiliki semua ciri khas momen penting dalam perburuan gelar juara, pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 ini menyoroti dua hal: perubahan taktik mengejutkan dari Pep Guardiola dan reaksi adaptif Mikel Arteta yang akhirnya membuahkan hasil. Gelandang Arsenal Declan Rice menyebut bahwa laga ini adalah penampilan paling dominan timnya melawan tim asuhan Pep Guardiola. Statistik pertandingan pun mendukung pernyataannya. Dalam pertandingan ini, Guardiola tampil dengan pendekatan tak biasa. Ia memilih strategi yang jarang diterapkan oleh Manchester City, bertahan lebih dalam, bermain lambat, dan mengandalkan serangan balik. Pendekatan ini hampir saja berhasil sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penyeimbang di masa injury time yang mengubah seluruh arah cerita pertandingan. Arsenal bermain lebih baik dan kami sangat kelelahan, ujar Guardiola kepada Sky Sports setelah pertandingan, menjelaskan alasan timnya tampil lebih defensif. Faktanya, ini adalah salah satu performa paling defensif dari tim asuhan Guardiola sepanjang karirnya sebagai pelatih. Beberapa statistik mencatat pencapaian yang sangat jarang terjadi. Penguasaan bola hanya 32%, angka terendah dalam 601 pertandingan liga yang pernah dipimpin Guardiola. Hanya 8 sentuhan di kotak penalti Arsenal, terendah sepanjang sejarah Manchester City di Premier League di bawah Guardiola 327 pertandingan. Strategi ala Jose Mourinho ini sebenarnya hampir sempurna, namun akhirnya gagal karena satu momen krusial di menit akhir. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Guardiola selama hampir 2 dekade dikenal dengan gaya bermain menyerang dan penguasaan bola ala tiki-taka baik saat menangani Barcelona maupun Bayern Munich. Guardiola menjelaskan bahwa pendekatan defensif ini terpaksa dilakukan karena kelelahan pemain akibat jadwal yang sangat padat. Sebelum menghadapi Arsenal, Manchester City baru saja melakoni laga berat melawan Manchester United dan Napoli hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kita tidak bisa menganalisis pertandingan ini tanpa melihat apa yang terjadi selama sepekan terakhir. Kami memainkan laga yang sangat emosional melawan Napoli, lalu hanya punya waktu 4-5 jam untuk tiba di London. Itu sangat melelahkan. Tapi saya bangga dengan mentalitas tim saya. Hasil imbang ini adil, ujarnya. Di sisi lain, Mikel Arteta sempat dikritik karena tidak menurunkan skuad yang lebih agresif sejak awal. Namun pada akhirnya, keputusan Arteta terbukti tepat karena mampu mengantisipasi gaya bermain langsung dan pragmatis yang diterapkan Guardiola.